Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengaktifasi akun Office 365 yang diberikan oleh sekolah. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Baiklah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya tetap berkembang untuk menyebar kebaikan, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tetap mendapatkan pemberitahuan dari video-video kami selanjutnya. Baiklah, ketika kita pertama kali mendapatkan akun dari sekolah, seperti contoh yang saya tampilkan di sini, nama akunnya adalah Ihsana SDIT Darussalam MKS SCH.id, maka kita pertama kali harus masuk di sini di browser, ya. Browser banyak bisa kita gunakan, boleh menggunakan Mozilla, Chromium atau Google Chrome, atau mungkin browser yang lain. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan di sini. Nah, langkah pertama adalah kita ketik office.com. Ya, ini sudah ada karena saya sudah buka sebelumnya office.com, kemudian kita enter. Nah, setelah terbuka seperti ini adalah tampilan awal dari Office 365 atau office.com. Kemudian kita klik masuk. Nah, setelah itu kita ambil akun yang sudah diberikan oleh sekolah, kita copy. Kita bisa menekan kombinasi Ctrl C di laptop kita. Kemudian di sini kita Ctrl V atau kita paste, tempel. Kemudian ini passwordnya. Perlu kami sampaikan bahwa password yang dari sekolah ini hanya bisa dipakai pertama dan satu kali pakai saja. Ketika kita masuk lagi atau login kembali berikutnya, maka kita akan menggunakan password yang baru. Password yang baru itu didapatkan dari sini, karena pertama kali kita memasukkan password yang dari sekolah, maka kita akan diarahkan untuk membuat password yang baru. Dan syarat untuk password di Office 365 ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada huruf kapital, yang kedua ada huruf kecil, dan yang ketiga harus ada angka. Jadi itu 3 yang harus menjadi perhatian. Misalnya saya contohkan di sini, ada huruf kapital, ada huruf kecil, kemudian ada angka. Saya tuliskan kembali. Oke, kemudian kita masuk. Nah, setelah masuk seperti ini, maka kita akan diberikan lagi pilihan apakah melewati untuk sekarang 14 hari hingga diperlukan, atau kita gunakan akun lain, atau kita pelajari lebih lanjut. Saya sarankan untuk memilih yang ini saja, karena ini sebenarnya hanya untuk mengkonekkan dengan HP kita, atau karena bisa muncul, bisa tidak. Kalau sebelumnya ini tidak pernah muncul, tetapi setelah banyak akun, apalagi di laptop saya ini sudah banyak membuka akun, maka keluar seperti ini. Tapi pilih saja yang ini 14 hari, ya, biar nanti kedepannya bisa kita gunakan, bisa kita konekkan dengan HP kita. Ya.
Nah, kalau muncul seperti ini, kalau sudah muncul seperti ini hanya bertanya kepada kita apakah kita akan satu kali login saja untuk login selanjutnya. Artinya kalau kita eh, besok-besok buka Office 365 lagi di laptop yang sama, di laptop ini, maka akan tersimpan passwordnya dan kita tidak perlu lagi mengetikkan password, kita langsung lanjutkan saja. Tapi kalau saya klik tidak, maka setiap saya masuk di sini di Office 365, maka saya akan selalu diminta untuk memasukkan password. Ya, bisa dipilih ya saja. Tapi karena saya menggunakan banyak akun, apalagi yang akun saya punya ini, yang saya pakai ini sekarang hanya untuk menguji coba atau memberikan contoh. Jadi saya pilih saja di sini tidak. Nah, ini minta untuk dikonekkan dengan HP. Ya, jangan sampai kehilangan akses ke akun Anda. Jadi nanti saya akan klik di sini, kemudian masukkan negara Indonesia. Ini dia, kode +62. Kemudian masukkan nomor ponsel, karena ini sudah ada 62-nya sebagai pengganti 0, maka langsung 5342212. Oke, kemudian SMS saja. Kita pilih SMS. Nah, maka di HP saya langsung masuk SMS dari Office 365 atau dari Microsoft, yaitu 857759. Kemudian saya verifikasi. Nah, setelah itu sudah tercentang, berarti kita sudah masuk. Nah, kita tidak usah ya. Nah, dan inilah tampilan Office 365 sudah terbuka. Ini hanya ucapan saja, petunjuk-petunjuk. Selamat datang Nur Ihsan Al-Mahira. Izinkan Office 365 membantu Anda menyelesaikan tugas kelas. Nah, ini dia. Kita next saja. Ini info seputar Office 365. Oke. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kali saya harus perkenalkan dari fitur-fitur ini adalah Teams. Kenapa Teams? Karena tugas-tugas Ananda atau materi-materi pelajaran dari Bapak Ibu nanti akan berada di Teams ini. Jadi boleh kita tadi menggunakan mulai dari Office 365 kemudian masuk di Teams. Tetapi Teams ini bisa juga di-download di Android Bapak Ibu di Play Store. Ya, bisa di-download di Play Store Teams dari Microsoft. Dan kalau kita buka nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya juga kalau kita sudah download akan seperti ini, Teams. Logonya seperti ini di Play Store. Dan biasanya kalau yang tetap menggunakan laptop, kalau kita buka ini, maka biasanya akan minta password lagi. Tapi password kita gunakan yang password yang kedua atau yang baru, karena sekali lagi bahwa password yang dari sekolah itu hanya bisa dipakai satu kali saja. Kalau kita login yang kedua, maka kita harus menggunakan password yang baru yang kita buat sendiri. Ini supaya password yang Bapak Ibu dapatkan dari sekolah atau password yang telah digunakan baru itu tetap privasi. Nah, ini kalau sudah terbuka Teams-nya seperti ini, maka ada dua pilihan. Apakah kita akan mendownload juga aplikasinya seperti yang saya sebutkan di Play Store. Jadi di sini juga kita bisa download, atau kita tetap menggunakan browser ini. Ya, kalau saya ya boleh kita download aplikasinya supaya nanti berikutnya kita langsung klik dua kali terbuka.
atau bisa juga kita tetap gunakan ini. Ya, kita tetap gunakan di sini. Ya. Keuntungannya kalau kita tetap gunakan di sini, maka perangkat kita, laptop atau HP kita tidak berat. Oke. Nah, inilah tampilannya Teams, dan disinilah tugas-tugas yang dari Bapak Ibu guru nantinya. Ya, nanti pemberitahuannya di sini, obrolannya juga di sini, kemudian di sini kelasnya, nanti kelasnya akan terbentuk di sini. Kalau Bapak Ibu belum masuk di dalam kelas, maka boleh minta kode sekolah dari kode kelas dari wali kelasnya. Nanti masukkan di sini, kemudian dengan sendirinya akan bergabung di dalam kelas yang ada. Tetapi biasanya Bapak dan Ibu gurunya di sekolah sudah memasukkan anak-anak di dalam kelasnya. Jadi sudah ada di sini. Begitu kita login di Teams sudah ada. Ya. Saya perkenalkan dulu ini fitur-fiturnya ya. Terutama ini, kalau ini aktivitas saja, info-info, bisa ngobrolan di sini, kemudian di sini kelasnya, materi-materinya mungkin ada di dalam kelas nantinya. Kemudian di sini untuk melihat kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru, dan di sini adalah tempat untuk melakukan video conference atau meeting dengan guru dan teman-temannya di sekolah. Oke. Saya kira cukup demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.